Alhamdulillah kita kembali lagi di Demi Masa. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi Hakim sudah menyampaikan tentang arti kesuksesan. Dan di awal juga sempat disampaikan bahwa hari ini kita kedatangan bintang tamu, salah seorang sahabat AA, yaitu Pak Ibrahim bersama dengan keluarganya. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak Ibrahim siapa sih AA sampai begitu spesial beliau ini? Ya, saya ditakdirkan untuk sedikit banyak tahu sebagian perjalanan hidup. Dari mulai diberi dunia, kemudian diambil dunianya, kemudian diberi cobaan yang bertubi-tubi, dan ternyata sekarang di luar dugaan dapat pemberian lagi, dunia yang dimudahkan. Ini menarik, sehingga ingin mengundang beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula ngaturaken matur suwun sangat Mbah ya. Terima kasih. Nggih, bukan Mbah. Mas, dulu waktu sebelum diambil oleh Allah, diberikan banyak harta dan sebagainya, apa rasanya waktu itu Mas? Gelisah, hidup bingung, hidup nggak ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Udah pokoknya Gak jelas. nggak jelas. Gitu. Mbak selaku istri melihat suami walaupun punya usaha macam-macam, gimana Mbak waktu itu? Duniawi memang ada, tapi kenyamanan berkeluarga tidak didapatkan. Tidak didapatkan, dunia ada, Ya. nggak tenang, soal keluarga juga nggak Iya. puguh gitu. Iya. Lalu babak kedua yaitu babak belur ya. Iya. Bagaimana rasanya ketika mulai diambil dunia oleh Allah tuh? Yang mana dulu? Alhamdulillah lega. Langsung lega atau menderita dulu Mas? Ya memang syariatnya menderita, tapi hati itu makin nyaman yang selama ini belum pernah saya rasakan. Makin tenang, makin... Pas udah diambil hartanya, Iya. waki bokeh-bokehnya gitu Mas? Mbak gimana selaku istri kok sampai sakit-sakitan Mbak? Ya. Waktu itu masih di Jawa. Pas diambilin dunianya tuh oleh Allah gimana? Ya, rasanya seperti Kawat beban betul. yang berat. Tapi setelah dilepaskan ternyata lebih tenang. Lalu kan sudah diambil harta, jadi punya utang, ditagih-tagih debt Iya. collector. Iya. Kan saya Mas yang tahu episodenya. Iya. Kalau debt collectornya yang kurus, yang ininya doanya kurang Iya. ya. Kalau debt collectornya keren-keren, baru zikirnya berat ya. Gimana tuh Mas? Apa hikmahnya dikejar-kejar dan sebagainya? Ya Minta ke Allah ya. kalau hati ini masih bergantungnya macam-macam, nggak jelas ke siapa hati ini bergantung, kita hidup dalam tekanan gitu. Jadi Dari kalau sekarang. hati ini nggak bergantung ke Allah udah capek aja. Betul lah. Jadi Nah sesudah pasrah gitu, ini maaf saya pandu ya, apalagi istri sakit berat, uang nggak ada, kontrakan juga habis. Gimana situasi terberat seperti itu menghadapinya? Mbak nih yang bagian pusingnya. Berat memang waktu itu. Seperti kalau berjalan gitu memang tertatih-tatih, terseok-seok. Tapi saya yakin episode ini menjadikan lebih dekat dengan Allah yang jelas. Jadi kerasa itu Merasakan semenjak hijrah ke Bandung, merasakan kenyamanan keluarga terdapatkan lagi pada waktu setelah melepas duniawi. Merasakan keluarga yang utuh, yang nyaman, bahkan melihat suami juga dalam rel yang benar, bisa membimbing keluarga mulai dari itu episode dulu itu. relnya sempat melenceng begitu ya, kurang pas lah relnya ya. Tenang Mas, ya tidak banyak yang disampaikan ya. Lalu menariknya sekarang ujuk-ujuk berkembang, maju. Bahkan dapat undangan sana sini, sebentar lagi ke Hong Kong, Brunei dan sebagainya. Promosi apa coba? Sambel ya. Gimana itu Mas? Mbak dari sambel sampai gimana? Coba saya pengen tahu. Halo? Ayo Mas. Saya. Iya terserah yang mana yang paling menjiwai.
Mbak, Alhamdulillah dalam episode itu setelah jatuh bangun usaha di Bandung mulai dari jualan batagor dan lain sebagainya dan nggak pernah laku itu ya. yang jelas belum pernah saya rasakan dari episode yang dulu. Setelah itu membuat sambal kemasan, membuat sambal kemasan, alhamdulillah respon bagus sampai dengan sekarang, Jadi kalau alhamdulillah. diibaratkan seperti apa, nanam tapi buahnya tiba-tiba banyak, gimana Mbak? Iya, jadi karunia Allah yang jelas dalam hati ini sampai dengan sekarang yakin bahwa itu bukan kehebatan kami membuat sambal, memang Allah sudah memberikan rizki saya di sini. Jadi syariatnya bisa kemana-mana, kadang sampai dengan sekarang itu mendapatkan rezeki ternyata tidak harus dengan kemampuan kekuatan kita, ternyata benar-benar hanya dengan- Allah yang memampukan. Masya Allah, jadi sambal sekarang udah kemana-mana ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak kebayang sebelumnya dari sambal gitu akan menjadi banyak lagi rezekinya Mbak. Amin. Amin, amin. Semoga bisa Maksud saya kebayang manfaat. nggak Mbak ya? Gimana? Kebayang nggak sebelumnya dari sambal ini bakal kebuka? Sama sekali tidak terbayang. Bahkan pada waktu saya merasakan hampir putus asa dengan hidup ini, ada seorang yang saya yakin itu memang tangan Allah memberikan motivasi bahwa bisa jadi selangkah lagi kesuksesanmu itu. Kalau kamu tidak meneruskan hidup ini, selangkah lagi bisa tidak kamu tidak pegang kesuksesan itu. Ternyata benar, dari ikhtiar sedikit, dari jualan 1-2 botol sambal, alhamdulillah sekarang untuk permintaan order, jadi sekarang itu membuat hanya untuk permintaan. Saking banyak yang minta sambal Alhamdulillah. sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini amalannya apa nih kira-kira? Karena banyak pendengar yang mau bangkit seperti ini. Yang saya rasakan intinya hati ini udah benar-benar total, udah pasrah ke Allah. Nah itulah. Total, benar-benar total pasrah Jadi ke ketika Allah. tidak merasa ada yang bisa bantu selain Allah, Benar, tidak ada yang bisa nolong selain Allah, Selain benar. pada saat itulah Allah. Iya. Ya, Iya. baik, terima kasih. Jadi hadirin sekalian, saat terbaik dalam hidup kita, saat yang paling penting dan utama dalam hidup kita adalah ketika putus harapan dari siapapun selain hanya berharap dari Allah. Itulah saat yang paling disukai Allah. Karena memang itu yang benar-benar terjadi. Selain Allah itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya. Selama ini beratnya hidup karena kita ngarap-ngarap. Ingin ditolong, ingin dibela, ingin dipuji, ingin diberi, ingin dicintai oleh makhluk. Padahal yang ngebulak-balik setiap hati hanyalah Allah, muqallibal qulub. Jadi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat, utuh, yakin hanya Allah lah satu-satunya penolong, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kesempurnaan ikhtiar itu milik orang yang tawakal. Ingat baik-baik ya, pasrah itu bukan jadi melemah, tapi pasrah itulah yang membuat orang ikhtiar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang masuk hutan, mati-matian tapi sendiri walaupun letih itu bodoh. Tapi masuk hutan dibimbing, dia akan efektif di dalam hutan itu. Nah, dibimbing oleh Allah kalau memasrahkan diri kepada Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang yang takwa dan yang tawakal itulah orang yang bakal sukses. Orang yang benar-benar hakul yakin bahwa kemuliaan dari Allah, pertolongan hanya dari Allah, dan dia patuh ke Allah, pasrah ke Allah, Allah akan membimbing dia ke makom yang Allah tetapkan, yang paling baik bagi dunia akhiratnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Ya Allah, ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Salat kami pun lebih banyak tidak khusyuk daripada khusyuk.
Ampuni kami ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau beri yang jarang kami syukuri. Tidak kami syukuri. Bahkan betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Ya Allah, ampuni kami sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Sering tidak bersabar menanti pertolongan-Mu. Sering tidak sempurna ikhtiar di jalan-Mu. Wahai Allah yang maha menatap, jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Jadikan umur yang tersisa ini bisa merasakan nikmatnya taat padamu. Bersih dari maksiat. Bisa merasakan hidup manfaat bagi agama dan umat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, orang yang sukses adalah yang husnul khotimah. Orang yang sukses adalah yang akhir hidupnya dalam kebaikan. Marilah setiap waktu kita berprasangka baik, berpikir baik, berkata baik, berhati baik. Insya Allah sukses husnul khotimah. Sekian. Terima kasih banyak alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bicara mengenai kesuksesan, sukses bukan hanya harta yang kita miliki. Sukses bukan jabatan yang kita miliki. Sukses adalah bagaimana diantaranya menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang banyak. Harta yang banyak bukan berarti menjadikan kita orang yang jadi lebih baik. Tapi harta akan menjadi nilai yang begitu luar biasa pada saat kita menjadi hamba yang bersyukur dan menjadikan harta tersebut berfaedah bagi orang banyak. Saya David Ali undur diri, semoga bermanfaat apa yang disampaikan kali ini dan terimalah persembahan dari Isi Kapela Nasyid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.